Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas ya tentang menjumlahkan dan mengurangkan vektor tapi dengan menggunakan gambar. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan vektor dengan menggunakan metode segitiga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan tapi dengan menggunakan metode jajar genjang. Oke. Caranya hampir sama karena di sini kita ingin menjumlahkan vektor A ditambahkan dengan vektor B ya. Jadi dimulai dengan vektor A dulu. Oke, kita tuliskan dulu vektor A-nya itu besarnya 3. Oke, jadi dia harus sama besar ya. Oke. Oke, kita tuliskan di sini 3. Nah, ini adalah besar vektor A-nya. Ini soalnya masih sama ya dengan video yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat nilainya tadi, vektor A itu adalah di X-nya 3 ya. X-nya 3 ya. 1, 2, 3. Y-nya juga 3. 1, 2, 3. Berarti 3, 3. Sedangkan B-nya itu adalah X-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian dia hanya terletak di sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, ini nilainya. Nah, kemudian setelah kita buatkan vektor A, nah kalian harus perhatikan di sini berbeda dengan metode segitiga. Kalau pada metode segitiga, panah dari vektor pertama itu harus bertemu dengan ujung dari vektor kedua, ya kan? Tetapi kalau pada metode jajar genjang itu ujung dengan ujungnya itu kita pertemukan. Jadi di sini ada vektor A, jadi ujungnya di sini, maka vektor B berarti kita harus letakkan dia di sini. Nah, karena ujungnya bertemu dengan ujung besarnya tadi adalah 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah vektor B-nya. Nah, seperti itu. Jadi ujung kita ketemukan dengan ujungnya. Nah, yang mana yang merupakan vektor yang menyatakan vektor A yang ditambahkan dengan vektor B. Nah, jadi karena ini menggunakan metode jajar genjang ya. Jadi vektor A ini, nah kita refleksikan ke sini. Jadi sini ya, garis putus-putus panjangnya 3 tadi ya. Nah, ke sini. Nah, ini adalah vektor refleksi dari vektor A-nya. Vektor B-nya juga kita tuliskan di sini, kita buatkan. Nah, gitu. Sehingga dia membentuk jajar genjang. Sorry, ini tidak pakai panah ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalian tarik garis dari pangkalnya ke ujung dari refleksi tadi. Nah, sampai di sini. Maka inilah yang kita sebut sebagai vektor A yang ditambahkan dengan vektor B. Nah, seperti itu ya, sahabat excellent. Bagaimana kalau dia pengurangan? Nah, kalau dia pengurangan, misalkan kita ingin mengurangkan A ya, vektor A yang dikurangkan dengan vektor B. Ingat, pengurangan itu sama juga dengan penjumlahan, yang artinya adalah vektor A yang ditambahkan dengan vektor min B. Nah, gitu ya. Karena dia mulai dari A vektornya ya, tetap kita gambarkan A-nya terlebih dahulu ya. Kita gambarkan untuk A-nya terlebih dahulu. Oke, saya tuliskan di sini A-nya tadi 3 ya, A-nya 3. Kita tuliskan 3. Nah, 3 kira-kira di sini dia. Nah, gitu ya. Ini adalah untuk vektor A-nya. Nah, ini adalah vektor A. Nah, untuk vektornya dia ditambahkan dengan min B ya, ditambahkan dengan min B. Ingat, kalau B-nya ini berarti min B-nya panahnya tinggal kalian ganti, berarti panahnya dia ke kiri. Nah, ini adalah vektor untuk min B. Besarnya sama, cuman arahnya saja yang berbeda. Nah, gitu. Nah, kemudian di mana kita harus meletakkan min B-nya? Nah, karena ini ada ujung A di sini, berarti ujung min B harus bertemu dengan ujung A. Berarti di sini 4 tadi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia. Oke, dia ada di sini. Berarti ini adalah vektor untuk min B-nya. Kemudian kalian refleksikan si A-nya tadi. Nah, A-nya tadi 3,3 ya. Sini. Nah, di sini ya. Ini si A-nya, kemudian kalian refleksikan untuk ini si A-nya. Nah, si B-nya. B-nya lurus. Nah, berarti kalian tarik garisnya dari ujung tadi ke sini. Nah, gitu ya. Maka ini adalah untuk nilai vektor A yang ditambahkan dengan vektor min B. Nah, gitu ya, sahabat excellent. Jadi, kenapa dikatakan dengan metode jajar genjang ya? Karena gambarnya menyerupai ya, bukan menyerupai, memang persis ya seperti gambar jajar genjang. Jadi, yang merupakan hasil jumlahnya itu adalah dari titik ujung tadi yang kita tarik ke sini ya. Nah, ini panahnya ke sini.
Nah, ini sama ya, panahnya ke sini. Nah, ini adalah untuk metode jajar genjang. Nah, bagaimana untuk metode polinom ya? Oke, kita lihat untuk metode poligon ya, bukan polinom ya, poligon. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah metode poligon ya. Metode poligon ini sebenarnya hampir mirip dengan metode segitiga. Jadi, kalau kita diminta untuk menentukan berapa nilai A ditambahkan dengan nilai B ya, ditambahkan dengan C, biasanya poligon ini untuk vektor yang lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalian cukup gunakan prinsip segitiga karena kita mulai dari vektor A ya. Jadi kita tuliskan vektor A-nya dulu. Kita tuliskan vektor A-nya dulu ya. Ini ada vektor A-nya. Nah, ini adalah vektor A. Kemudian ingat panah dari vektor A harus bertemu dengan ujung B. Nah, berarti B-nya harus di sini. Nah, ini adalah vektor B-nya. Kemudian vektor C-nya, nah ingat lagi, berarti panah si B harus bertemu dengan ujung si C, berarti dia di sini. Nah gitu ya, ini adalah untuk vektor C-nya. Nah maka hasilnya penjumlahannya itu adalah, nah dari ujungnya kita tarik ke sini. Nah ini adalah nilai untuk vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah seperti itu ya sahabat excellent. Jadi gampang sekali untuk metode poligon karena dia sama dengan metode segitiga, cuman karena ini metode poligon ini kita gunakan jika vektornya sudah lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sobat excellent, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.